Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang hari Tuhan sudah memimpin kita dalam peristirahatan. Pada saat pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan, dalam peristirahatan kami Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita sama-sama belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3-6. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3-6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bisa membaca di dalam Mazmur 37 ayat 3-6 mengajarkan kita untuk menyerahkan kehidupan saya dan saudara kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita berlaku adil, berlaku setia, baik, ya, bergembira karena Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin banyak hal-hal yang kita inginkan, ya, dimana di pagi hari ini tema firman Tuhan saya berikan tentang penantian, ya. Penantian apa sih yang kita nantikan untuk kehidupan kita yang selanjutnya, ya. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk tetap menyerahkan sepenuhnya kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita tetap bergembira, tetap setia kepada Tuhan, walaupun mungkin penantian yang kita sudah menanti mungkin bertahun-tahun, atau yang belasan tahun, atau yang berbulan-bulan, belum ada titik terangnya. Mungkin penantian kita belum ada hasilnya, tapi percayalah, ketika saya dan saudara belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjawab penantian saya dan saudara. Saya akan membagikan beberapa hal yang mungkin, hal apa sih yang mungkin kita inginkan, ya, dalam penantian ini. Kadangkala kita menanti, ya, tetapi kita belajar apakah dalam penantian kita terlalu memakai kekuatan kita sendiri, atau kita memakai pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Penantian kita sia-sia. Untuk itu kita akan belajar 3 hal, ya, yang Tuhan inginkan dalam hidup dan saya dan saudara dalam penantian ini. Yang pertama, Tuhan ingin agar saya dan saudara memperbaiki motivasi di dalam doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kita, tidak salah ketika kita mengeluarkan, berbicara kepada Tuhan, ya. Penantian
keinginan apa, kerinduan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Tetapi pernahkah kita berdoa ketika kita ingin mengatakan amin, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita terlalu banyak list, ya, di dalam doa permintaan kita terlalu banyak, yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu Tuhan mau supaya kita memperbaiki motivasi kita dalam doa. Apakah motivasi kita dalam doa itu hanya ingin menyenangkan kedagingan kita, atau kita mau mendapatkan hal-hal duniawi ini, sehingga itu yang membuat kita mengalami penantian panjang. Jika kita mau masuk ke dalam rencananya Tuhan, kita harus mau menyerahkan kehendak saya dan saudara, menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang tahu, ya, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebaikan untuk saya dan saudara di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan ingin agar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kadangkala banyak orang ketika berdoa terlalu panjang penantiannya, membuat dia mengambil jalan pintas, membuat mungkin orang itu mengambil jalan yang tidak seharusnya, yang mungkin Tuhan tidak inginkan, yang mungkin yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, membuat apa? Membuat doa-doa kita ya tidak dijawab Tuhan. Akhirnya apa? Penantian kita akan lama. Bahkan mungkin sampai umur kita tidak ada pun. Ya, kalau kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, tidak sepenuhnya memperbaiki motivasi kita di dalam doa, maka percumalah, sia-sialah penantian kita kepada Tuhan. Ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, ya, rancangan-rancangan Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu ada rancangan yang baik, bukan rancangan yang buruk, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan bagi saya dan saudara. Tetapi mari kita mau memperbaiki motivasi kita dalam berdoa. Kita mau percaya sepenuhnya, bukan setengah-tengah, setengah-setengah, tapi kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pakai kekuatan sendiri, karena kekuatan manusia itu ada batasnya, kesabaran manusia menunggu itu ada batasnya. Tetapi kalau kita sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, mau Tuhan jawab atau tidak, kita tetap percaya, kita tetap berpikir baik kepada Tuhan, bahwa apa? Bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu adalah baik. Rancangan Tuhan itu adalah baik untuk saya dan saudara. Hal yang ketiga, yaitu dalam masa penantian, Tuhan ingin mengubah karakter saya dan saudara. Ya, selain kita memperbaiki motivasi doa kita, kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dalam penantian kita, Tuhan mau mengajarkan yang namanya karakter. Ya, mungkin yang dari kita tidak sabar, kita menjadi sabar. Mungkin yang biasanya kita kasar, kita tukang marah, kita bisa mengendalikan emosi kita bisa berbicara baik kepada orang lain. Karena apa? Karena penantian kita mau Tuhan menjawab doa kita, bukan? Untuk itu Tuhan mau, ya, selain Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mau supaya karakter kita diubah menjadi karakter Kristus. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang ketiga ayat 27. Dikatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan, segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara, kalau itu milik saya dan saudara, itu akan kembali ke kita. Tidak mungkin ada orang yang bisa merampasnya itu. Bukankah semua orang itu
punya kendalinya masing-masing, punya rencangannya masing-masing. Ya, Tuhan merencanakan sesuatu itu bukan hanya untuk satu orang, berbeda-beda orang. Ya, ada yang mungkin Tuhan cepat jawab doanya, ada yang mungkin Tuhan ingin kita menanti, ada yang mungkin sama sekali dalam penantian itu Tuhan tidak jawab. Ya karena mungkin motivasi kita yang salah. Mungkin kita nggak sepenuhnya mencari Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, untuk itu Tuhan mau. Ya Tuhan mengingatkan kepada kita sesuatu yang dari Tuhan tidak dapat diambil oleh manusia. Jangan pernah takut. Jangan pernah iri kepada orang-orang di sekitarmu, kepada saudaramu, keluargamu, ya, atau orang-orang komunitasmu yang mungkin mereka lebih sukses dari kita, yang mungkin kok mereka bisa ya, kok saya nggak bisa, ya. Mungkin sama-samanya kita berjuang, tapi kok dia duluan, saya kok enggak, padahal mungkin secara manusia kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya mau katakan, jangan pernah iri dengan apapun yang orang dapatkan. Kita nggak pernah tahu mereka dapatkan dengan hal yang baik atau hal yang buruk. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang harus kita tahu dan percaya adalah perbaiki diri, ya. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan ingat, dalam penantian juga Tuhan mau supaya kita orang percaya, ya, mengubah karakter kita menjadi karakter Kristus. Menjadi ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu mari kita belajar bahwa segala sesuatu, penantian kita, pergumulan kita, Tuhan turut bekerja di dalam penantian saya dan saudara. Tuhan turut bekerja di dalam setiap pergumulanmu. Tuhan turut bekerja di dalam setiap segala sesuatu keinginanmu, kerinduanmu. Ya, karena segala sesuatunya yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan saya dan saudara. Jika ada doamu yang tidak terjawab, artinya itu bukan kehendak Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan akan gantikan. Tuhan akan mengubah karakter kita. Tuhan akan menggantikan sesuatu hal yang lebih baik dari permohonan kita, dari mungkin keinginan kita, kerinduan kita. Percayalah, pada waktunya segala sesuatu dari semula Tuhan sudah menentukan hal yang baik. Untuk itu mari kita mau meraih rencangannya Tuhan, rancangan Tuhan yang dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita kuat di dalam Tuhan, tetap menanti setiap apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk menanti segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah dalam masa penantian kami ini, kami mau belajar untuk mengubah karakter kami menjadi karakter Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, usaha kami. Tuhan yang memberkati. Keluar masuk kami Tuhan, Tuhan juga yang menyertai, jauhkan dari mara bahaya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini sepanjang hari. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.